إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله. Berkata Syekhul Islam rahimahullah ta'ala, wal 'abdu daiman baina ni'matin tahtaju ila syukrin wa baina dhanbin yahtaju ila istighfar. Berkata Syekhul Islam rahimahullah ta'ala, seorang hamba itu selalu berada di suatu nikmat yang memerlukan kesyukuran atau di suatu dosa yang memerlukan suatu taubat. Beginilah keadaan seorang hamba. Imma dia di suatu nikmat yang Allah Azza wa Jalla anugerahkan, maka dengannya dia diminta untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, untuk menunaikan rasa terima kasih dia kepada Tuhannya yang telah melimpahkan banyaknya nikmat, atau berada di suatu dosa, di suatu kemaksiatan. Maka di sini wajib atas seorang hamba untuk mengedepankan taubat kepada Allah Azza wa Jalla dan juga istighfar kepadanya. Dan inilah keadaan seorang muslim yang sejati, keadaan seorang muslim yang lurus, keadaan seorang muslim yang telah Allah Azza wa Jalla anugerahkan kepadanya hidayah dan taufik. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ajaban li amril mu'min, sungguh mengherankan perkaranya seorang mukmin. Sungguh mengherankan, ajaban li amril mu'min. Bagaimana mengherankan? Inna amrahu kullahu khair. Ini salah satu hal yang mengherankan. Perkaranya seorang muslim itu semuanya baik. Inna amrahu kullahu khair. Semua perkaranya seorang muslim, seorang mukmin itu baik. Bagaimana penjelasannya? In asabathu sarra syakar fakana khairan lah. Kalau dia ditimpa suatu kenikmatan, kerenggangan, baik, syakar, dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, fakana khairan lah. Maka hal itu, yaitu suatu nikmat tersebut adalah baik bagi dia. Wa in asabathu dharra sadar fakana khairan lah. Kalau dia ditimpa suatu mudarat, suatu malapetaka, suatu ujian, maka dia bersabar, fakana khairan lah. Maka ujian tersebut baik bagi dia. Inilah keadaan seorang mukmin yang dimana Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, walaisa dzalika illa lil mu'min. Dan hal itu enggak akan berlaku, enggak akan terjadi kecuali bagi orang mukmin. Maka di antara keadaan mukmin itu adalah bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas suatu nikmat yang Allah anugerahkan. Salah satu sifatnya seorang mukmin bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Di mana para ulama menyebutkan ibadatus syukur, beribadah kepada Allah, yaitu mengedepankan rasa syukur, itu memiliki beberapa syarat. Memiliki 3 rukun yang perlu seorang hamba untuk menghakikatkannya. Kalau dia mampu mengedepankan 3 rukun tersebut, maka insya-Allah dia telah menegakkan rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Yang pertama adalah bersyukurnya seorang hamba dengan hatinya. Maksud dari bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan hati, yaitu pengakuan dari seorang hamba atas nikmat Allah Azza wa Jalla atasnya, dalam keadaan dia tunduk kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla
tatkala dia mampu meraih nikmat tersebut. Ini hakikat orang yang bersyukur kepada Allah dengan hatinya. Ini yang pertama, meyakini bahwasanya nikmat itu hanya dari Allah Azza wa Jalla. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada dengan kalian suatu nikmat pun kecuali dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Semua nikmat itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Ini termasuk atau tergolong dari keyakinan dan juga tauhid seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Nikmat kebaikan yang dia dapat, nikmat kejelekan yang dia dihindarkan darinya, semua yang dari Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama, wajib atas orang untuk meyakini, wajib atas orang untuk mengaku, tapi dengan syarat tadi itu, dengan catatan tadi itu, dalam keadaan dia tunduk, merendahkan dirinya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Karena sebagian dari hamba-hamba Allah Azza wa Jalla mengakui ini dari Allah, ini pemberian Allah, ini anugerah Allah Azza wa Jalla, tapi dia tidak memiliki rasa tunduk kepada Allah Azza wa Jalla, rasa merendahkan diri. Yang ada hanya di samping menisbahkan dan menyandarkan nikmat itu dari Allah, dia membanggakan dirinya, kepintarannya, kecerdasannya, kesungguhannya. Maka ini bukanlah bentuk di mana seseorang itu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan hatinya. Tapi wajib dia mengakui itu dari Allah dan dia tunduk dan dia rendah kepada Allah Azza wa Jalla. Tatkala Rasul alaihi salatu wasallam selesai menunaikan salatul fajr di Hudaybiyah, di mana malam tersebut malam yang Allah Azza wa Jalla anugerahkan untuk para sahabat hujan. Maka Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan asbaha minan nas syakirun wa kafir. Di waktu pagi ini ada di antara manusia yang bersyukur, ada di antara manusia yang kufur. Dua golongan. Faman qala hadhihi ni'matullah. Minhum man qala hadhihi ni'matullah wa qala ba'dhum laqad sadaqa nau'u kadza wa kadza. Jadi Rasulullah SAW menjelaskan dengan adanya nikmat ini yaitu hujan, ada dua golongan. Ada yang syukur kepada Allah, yaitu menyandarkan, mengakui nikmat ini datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Ada yang kufur, yaitu menyandarkan bahwasanya nikmat ini datangnya dari bintang ini atau bintang itu. Menyandarkan kepada Allah Azza wa Jalla suatu kenikmatan dalam arti imma memang dia yang mengadakan dan menjadikan dan mewujudkan nikmat itu, atau menyandarkan kepada selain Allah Azza wa Jalla dalam bentuk pengakuan, dalam bentuk pengagungan, dalam bentuk menghargai, akan tetapi berlebihan. Dua hal ini dilarang dalam agama kita dan menafikan bentuk bersyukurnya seorang hamba kepada Allah dengan hati. Wajib atas engkau bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan hati. Ayat dengan mengaku itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla, tidaklah yang lain kecuali hanya sebab. Kalau memang sebab, kalau bukan sebab akan tetapi disadarkan kepadanya, maka itu bentuk kesyirikan yang kecil. Seperti orang yang mengatakan batu ini menyembuhkan. Ayat bukan artinya menyembuhkan batu itu juga, akan tetapi sebab padahal Allah Azza wa Jalla dan juga Rasulnya tidak menjadikan batu itu sebab atas kesembuhan, sebab untuk kelancaran suatu rezeki. Maka wajib yang pertama orang itu meyakini nikmat tersebut hanya dari Allah Azza wa Jalla. Dalam keadaan dia tunduk, rendahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai mendudukkan dirinya seperti keadaannya Qarun. Hebat kalau mengatakan innama utitu ala ilmin indi, bangga dengan keilmuan yang dia miliki. Saya ini mendapatkan harta yang banyak tersebut itu dikarenakan ilmuku. Atau seperti iblis, ana khairun min, saya lebih baik daripada dia. Ayat, jangan. Seorang muslim di samping dia meyakini bahwa nikmat itu dari Allah Azza wa Jalla, dia tawadhu kepada Allah. Dia merendahkan diri kepada Allah sebagai bentuk kesempurnaan, pengakuan bahwasanya nikmat tersebut datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama, yaitu menyadari dan mengakui, meyakini nikmat itu hanya datang dari Allah Azza wa Jalla. Adapun yang kedua, di antara syarat benarnya syukur seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla adalah bersyukur dengan lisan.
bersyukur dengan lafaz ayat, dengan mengatakan bahwasanya ini datangnya dari Allah Azza wa Jalla dan mengatakan alhamdulillah. Ini termasuk hal yang disyariatkan, di mana Allah Azza wa Jalla mengatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmatnya Tuhanmu wahai Muhammad, maka ceritakanlah dalam arti pengakuan. Ini nikmatnya dari Allah Azza wa Jalla. Dalam arti untuk membantu dia bersyukur kepada Allah tatkala dia melafazkan nikmat tersebut. Bukan dalam arti untuk membanggakan apa yang dia miliki. Menceritakan dalam arti untuk riya, supaya dikenal, supaya ditahu dia orang kaya atau orang yang memiliki. Bukan ini yang Allah Azza wa Jalla maukan dari perintah tersebut. Perintah tersebut suatu sarana di mana orang bisa terbantu untuk bersyukur kepada Allah. Benar-benar ini datangnya dari Allah. Ini hal yang penting. Ini hal yang penting. Lihat Rasulullah SAW mengatakan sebagaimana di hadis Anas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Inna Allah Azza wa Jalla la yarda 'anil 'abd an ya'kula al-aklata fa yahmadahu 'alayha aw yashriba asy-syarbata fa yahmadahu 'alayha. Sungguh Allah Azza wa Jalla ridha atas orang hamba memakan suatu makanan, dia memuji Allah Azza wa Jalla atasnya. Dia mengatakan alhamdulillah. Allah ridha dengan perbuatan tersebut. Bersyukur dengan lisan, bersyukur dengan lafaz. Dan juga waktu dia meminum suatu minuman, dia memuji Allah Azza wa Jalla atasnya. Dengan itu Allah Azza wa Jalla ridha atas perbuatan tersebut. Bersyukur dengan lisan. Tidaklah seorang hamba menyandarkan nikmat itu kepada selain Allah kecuali hanya untuk bentuk pengkabaran saja. Pengkabaran, saya berobat di dokter fulan. Dokter fulan itu mampu. Pengkabaran, saya mampu dapat pekerjaan dari fulan. Fulan itu mampu. Pengkabaran saja, bukan penghargaan dalam arti luar batasan atau sampai mengagungkan. Ayat ini termasuk hal yang salah. Masya Allah, dokter itu sungguh, dokter itu sangat, dokter itu. Ini semua bentuk di mana seseorang terlalu berlebihan dalam menyandarkan suatu nikmat kepada Allah Azza wa Jalla. Antum hanya memiliki beberapa pilihan. Dan pilihan terbaik penyandaran suatu nikmat hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kesembuhan ini hanya dari Allah. Alhamdulillah, rezeki ini hanya dari Allah Azza wa Jalla. Ini paling agung. Yang kedua, antum sandarkan kenikmatan itu kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian kepada selain Allah dengan lafaz tsumma, yang artinya kemudian, setelahnya. Baik, ini semuanya berkat dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian dokter itu yang telah membantu, atau orang itu yang telah berta'awun, ini tidak masalah. Atau orang menyandarkan kepada selain Allah Azza wa Jalla hanya dalam bentuk pengkabaran saja, maka ini hal yang dibolehkan. Jadi ini dia bentuk orang itu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan lisannya. Ayat. Adapun yang ketiga, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan anggota badan. Artinya kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla anugerahkan kepadanya itu dia arahkan kepada ketaatan. Dia arahkan kepada jalan yang Allah ridhai. Dia arahkan kepada hal yang bermanfaat bagi dia di akhirat. Dan ini termasuk syarat yang paling penting. Tatkala orang itu mampu mengarahkan rezeki yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada jalan yang benar, kepada jalan yang Allah ridhai. Karena itu termasuk bentuk bersyukurnya seorang hamba kepada Allah, dan tidak adanya hal itu termasuk bentuk kufurnya seorang hamba kepada Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman, "I'malu ala Dawud syukra." I'malu ala Dawud syukra. Beramallah wahai keluarganya Daud sebagai bentuk menampakkan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ini hal yang sangat penting untuk seorang hamba mengamalkan suatu amalan, ayat menegakkan suatu kebajikan dalam arti ingin menegakkan rasa syukur dia kepada Allah Azza wa Jalla. Lihat Nabi kita alaihi salatu wassalam. Aisyah radhiyallahu taala anha tatkala melihat Rasul sangat semangat dan giat dalam menunaikan salat malam, Aisyah mengatakan, "Kenapa engkau lakukan ini padahal engkau telah diampuni
dosamu yang akan datang dan apa yang telah lampau. Maka Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan sebabnya, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Bukankah saya ini suka, cinta untuk menjadi hamba yang bersyukur? Kita semua ini mungkin beramal, menunaikan suatu kebajikan, itu untuk diberikan pahala, itu untuk diselamatkan dari ancaman dan neraka. Naam, tujuan yang baik. Tapi di sana ada tujuan lebih agung. Yang ini Rasulullah SAW jawab dengan perkataannya Aisyah, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Ingin menjadi hamba yang bersyukur. Telah dikasih kenikmatan Islam, telah diberikan nikmat sunnah, telah diberikan lingkungan yang baik, telah diberikan sahabat yang mampu membantu dia dalam ketaatan. Ini semua kenikmatan dari Allah Azza wa Jalla. Dia ingin menunaikan rasa syukur dia kepada Allah dengan giat dalam beramal. Ini kata para ulama lebih agung dari sekitar orang itu menginginkan dari amalan hanya mendapatkan pahala, dijauhkan dari hukuman dan neraka. Ini termasuk hal yang penting tatkala orang itu menunaikan rasa syukur dia kepada Allah Azza wa Jalla dengan beramal. Baik. Ibadah Allah. Ternyata kalau kita melihat ibadah syukur ini ibadah yang sangat agung. Di mana Allah Azza wa Jalla wajibkan. Baik, washkuruni ashkurkum. Allah wajibkan, bersyukurlah kepadaku, maka niscaya saya akan bersyukur kepada kalian. Artinya saya akan membalas. Karena Allah di antara sifatnya itu syakur, maha membalas. Baik, hadza di mana Allah Azza wa Jalla juga menjelaskan ibadah ini ternyata yang mengamalkannya itu sangat sedikit, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit dari hambaku. Untuk hambaku ini kalau di Quran ada lafaz-lafaz ibadi, itu berarti orang mukmin. Itu berarti orang-orang mukminun, orang-orang yang memang saleh. Ini orang-orang saleh, kata Allah Azza wa Jalla, qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit di antara hambaku itu apa? Yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ini kalau kita lihat Allah telah wajibkan, sedikit yang mengamalkan, maka para ulama meletak di sana itu beberapa sebab yang mampu mendorong kita untuk bersyukur kepada nikmat ini. Nikmat Allah Azza wa Jalla. Tidak akan mungkin seorang hamba itu dan melepaskan dirinya dari ini. Yang dimana seorang hamba itu bernikmat dengan kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla anugerahkan di pagi dan malam. Setiap waktu, setiap malam, setiap hari, setiap saat dia berada di naungan Allah Azza wa Jalla. Berada di nikmat Allah Azza wa Jalla. Di antara sebab yang membantu seorang hamba itu untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla adalah bertakwa. Tatkala seorang hamba itu mampu menghakikatkan rasa takwanya dia kepada Allah, itu sangat membantu dia untuk bersyukur kepada Allah, untuk menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wattaqullaha la'allakum tashkurun. Bertakwalah kepada Allah, niscaya dengan itu kalian itu akan bersyukur kepada Allah, menjaga batasan-batasan agama ini. Baik, dia menunaikan ketaatan di atas cahaya dari Allah, di atas diri. Dia meninggalkan suatu larangan di atas dalil. Baik, semua itu dikarenakan dia takut, semua itu dikarenakan dia mengharap dari Allah Azza wa Jalla. Ini dia hakikat takwa kepada Allah. Kapan seorang hamba mampu menghakikatkan rasa takwa kepada Allah di antara balasannya? Bukan hanya mampu dia menjadi orang yang bersyukur, di antara balasannya orang yang mampu bertakwa kepada Allah, Allah jadikan dia orang yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan juga di antara sebab di mana seorang hamba itu mampu bersyukur kepada Allah tatkala dia selalu mengingat-ingat nikmat Allah atas dia. Selalu menyadari betapa banyaknya nikmat Allah Azza wa Jalla atas diriku. Terus dia duduk muhasabah, mengecek dirinya, berapa banyak nikmat Allah Azza wa Jalla atas diriku ini. Dari pertama-tama nikmat yang paling agung, tidak ada di sana nikmat yang lebih agung dari nikmatul Islam. Dia menjadi seorang muslim tapi tidak menunaikan hak Allah Azza wa Jalla dalam Islam. Bagaimana? Padahal nikmat Islam itu sendiri nikmat yang besar. Kemudian nikmat sunnah, mampu dia mengenal dakwahnya Nabi alaihi salatu wasallam, mampu dia mengenal jalannya Rasul alaihi salatu wasallam yang sesungguhnya. Mampu dia mengenal mana itu tauhid, mana itu syirik, mana itu sunnah, mana itu bid'ah. Ini semua nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Kalau orang itu mengakui
menyadari, terus dia hitung, terus dia daftar, ini nikmat Allah kepadaku. Tentu itu sangat mendorong seorang hamba itu untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Azza wa Jalla sendiri di beberapa tempat di Quran itu mendorong seorang hamba untuk selalu mengingat nikmat Allah Azza wa Jalla. Tujuannya untuk bisa bersyukur. Ya ayyuhan nas, dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas samawati wal ardh. Lihat, ini pertanyaan Allah Azza wa Jalla. Dan perintah Allah juga sebelumnya. Dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Selalu ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Apakah ada pencipta selain Allah yang memberikan rezeki di langit dan bumi? Apa ada? Ini termasuk salah satu sarana orang itu mampu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Selalu mengingat nikmat Allah atas dia. Selalu mengingat nikmat ini, kalau saya syukuri dia bertambah, kalau saya kufuri dia akan lari. Wa in qala Allah Azza wa Jalla la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ini sudah ma'ruf ayat ini. Banyak didengar. Kalau kalian bersyukur saya akan tambah, apapun itu. Bentuk nikmat apapun yang kalian syukuri saya akan tambah. Wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kalian kufur, maka sungguh azabku itu sangat pedih. Ayat selalu dia mengingat hal-hal ini itu mendorong untuk dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Qala Allah Azza wa Jalla, alam naj'al lahu 'ainayn wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain. Bukankah kami jadikan bagi dia itu dua mata? Bukankah kami jadikan dia itu lisan dan dua bibir? Bukankah telah kami jadikan bagi dia itu, atau kami jelaskan bagi dia dua jalan, jalan sesat, jalan yang lurus? Ini semua nikmat Allah Azza wa Jalla. Kalau seorang hamba terus dia mengingat nikmat tersebut, bukankah sangat mendorong seorang hamba tersebut untuk bersyukur kepada Allah? Telah Allah jadikan dua mata yang mampu dia melihat ciptaan Allah. Telah Allah Azza wa Jalla jadikan bagi dia dua telinga yang dengannya dia mampu mendengar Quran, mendengar nasihat dari Quran, arahan dari sunnah, sehingga dengannya hatinya itu hati yang hidup. Allah Azza wa Jalla jelaskan bagi dia najdain, dua jalan yang tinggi, dua jalan yang jelas. Kebenaran itu jelas, demikian juga kebatilan itu jelas. Ini semua kenikmatan dari Allah Azza wa Jalla. Maka istisyar, orang itu selalu mengingat, selalu merasa nikmat Allah. Salah satu sebab orang itu mampu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan juga di antara sebab orang itu mampu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, tatkala hamba itu mengetahui, selalu mengingat bahwasanya nikmat yang Allah limpahkan atasnya akan ditanya di hari kiamat, akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat. Ini kalau seorang hamba yang memiliki sedikit rasa takut kepada Allah, sedikit rasa cemas tentang hari kiamat, tentu dia akan bersyukur kepada Allah karena dia tahu akan ditanya nikmat tersebut. Allah Azza wa Jalla, innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua pendengaran, penglihatan dan juga hati akan ditanya. Akan ditanya. Allah Azza wa Jalla, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Maka sungguh kalian akan ditanya di hari tersebut, yaitu hari kiamat, 'anil na'im, dari suatu kenikmatan. Para sahabat atau kata Rasulullah SAW keluar dari rumahnya karena kelaparan. Tatkala Rasulullah SAW sedang berjalan, berjumpa juga dengan Abu Bakar dan juga Umar, keduanya keluar dari rumah juga karena kelaparan. Maka bertiga tersebut dijamu oleh salah seorang sahabat dari kalangan Ansar. Maka Rasulullah SAW mengatakan, selepas mereka mendapatkan makanan, selepas mereka mendapatkan minuman, Rasul menjelaskan bahwasanya apa yang mereka dapatkan, apa yang mereka makan dan minum, itu akan ditanya di hari kiamat. Maka ini termasuk sebab orang itu akan ditanya di hari kiamat atas suatu nikmat. Di hadis Abi bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, la tazul qadama 'abdin yaumil qiyamah hatta yus'al an 'umrihi fima afnah. Jadi kedua kakinya seorang hamba di hari kiamat itu enggak akan bergeser sampai dia ditanya tentang umurnya, kemana dia hilangkan, kemana dia habiskan. Ayat wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Dan juga akan ditanya tentang harta dia dari mana dan kemana.
Dari mana dia dapatkan? Dari jalan halalkah atau dari jalan yang haram? Kemudian kemana dia arahkan? Ke arah yang taat atau ke arah yang maksiat? Akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Ini sangat mendorong seorang hamba itu untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat tersebut, sehingga dia tahu kemana pergi harta ini. Tapi dari mana saya dapatkan harta ini? Dan juga wa'an syababihi fima ablah. Dan juga masa muda dia kemana dia habiskan? Masa kuatnya, masa berliannya dia, masih cerdas, masih kuat, masih giat. Semua anggota tubuhnya itu sangat membantu dia untuk ketaatan. Itu akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Bukan masa ketuaan ditanya, masa syabab, masa muda itu akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla di hari kiamat. Yang terakhir, wa an ilmihi bima amila fihi. Dan juga tentang ilmunya, dari mana atau bagaimana dia amalkan ilmu tersebut, ilmu yang telah dia dapatkan tentang halal, tentang haram, ilmu yang dia dapatkan tentang tauhid dan syirik, itu bagaimana dia amalkan, bagaimana sikap dia. Karena ilmu yang Allah Azza wa Jalla wajibkan bukan hanya dituntut, tapi dituntut dan juga diamalkan. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ibadallah, di antara sebab yang mendorong seorang hamba untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu tatkala seorang hamba melihat siapa yang di bawahnya, dari sisi kenikmatannya, dari sisi kesehatan, dari sisi kelapangan rezeki, maka ini salah satu sebab di mana orang itu terus menghargai dan mengagunkan nikmat Allah, dengannya dia mampu bersyukur. Dan Rasul SAW dalam bab ini telah meletak suatu teori. Qala SAW, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." Lihatlah kalian kepada orang yang di bawah kalian. Jangan kalian lihat kepada orang yang lebih atas. Fa huwa ajdar alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Maka itu lebih pantas, lebih memudahkan agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah Azza wa Jalla. Qala alaihi wasallam, "Idza nadhara ahadukum ila man huwa fawqakum aw ila man fuddila alaihi fil al-mal wal khalq falyanzur ila man huwa asfala minhu." Kalau salah seorang kalian itu melihat kepada orang yang lebih banyak hartanya, lebih bagus ciptaannya, maka hendaklah dia lihat yang lebih rendah. Teori dari Nabi SAW, di mana orang itu mampu untuk bersyukur kepada Allah itu melihat kepada yang di bawah. Jangan dilihat kepada orang yang lebih atas, karena itu akan menumbuhkan di hati dia itu ambisi untuk lebih menuntut dunia, ambisi untuk meremehkan nikmat Allah Azza wa Jalla, diremehkan nanti. Seakan-akan nikmat tersebut bukanlah hal yang berarti sampai saya bisa menggapai yang lebih tinggi. Maka ini bukanlah hal yang baik. Bukanlah hal yang baik tatkala orang itu selalu melihat orang yang lebih atas dari sisi ketampanan atau kekayaan atau kedudukan. Bukan seperti itu seorang muslim yang ingin bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Lihat yang di bawah. Kalau antum ingin menghargai nikmat Allah dari sisi kesehatan, lihat yang lebih parah. Kalau antum ingin menghargai nikmat Islam, lihat bagaimana keadaannya orang kafir. Bagaimana akhlak mereka, bagaimana kehidupan mereka, bagaimana moral mereka, semuanya rusak. Dikarenakan mereka bukan di atas keislaman yang antum sekarang di atasnya. Dengannya dia itu bersyukur, dengannya dia itu menegakkan haknya Islam. Jadi ini hal yang sangat penting tatkala orang itu melihat yang lebih rendah. Ya, hadis Abdullah bin Syekh Rasul alaihi wasallam mengatakan yang diriwayatkan Imam Al-Hakim, "Aqilud dukhul 'ala al-aghniya." Sedikitkanlah kalian untuk masuk kepada orang kaya. Anzur. Jangan perbanyak kalian untuk memasuki tempatnya orang-orang kaya. Kenapa? Karena tadi itu. Karena akan mencabut rasa syukur dia kepada Allah Azza wa Jalla dan akan menanamkan di hati dia untuk menuntut dan mampu untuk sampai derajatnya mereka orang kaya.
Aqillut dukhul ala dunia, jangan banyak-banyak masuk kepada orang kaya. Jangan. Yang ada itu malah sebaliknya. Karena Rasulullah SAW telah memberikan wasiat kepada Abu Dzar, 7 wasiat di antaranya an uhibbal masakin wad-dunu minhum. Saya mencintai orang miskin dan mendekatkan diri kepada orang miskin. Lihat, Rasul mengatakan jangan berbanyak dengan orang kaya dan dekatlah dengan orang miskin. Tadi itu sebabnya. Supaya bagaimana seseorang itu mampu menghargai nikmat Allah, mampu mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla. Terdekat dengan orang miskin, terjabut rasa sombongnya, terjabut rasa ambisi dia untuk menuntut dunia. Baik, Abdullah bin Aun itu menyebutkan, yakni mana? Beliau menyebutkan jalasul aghniya. Dia mengatakan saya ini berduduk-dudukan dengan orang kaya. Qala falam ara ahadan aktsara hamman minni. Maka saya tidak melihat orang yang lebih sedih, lebih payah daripada aku. Ra'aitu dabatan khairan min dabati. Ra'aitu thawban khairan min thawbi. Payah hidupnya dia. Karena dia melihat kendaraan lebih baik dari kendaraanku. Dia melihat pakaian lebih baik dari pakaianku. Gak tenang hidup dia. Gak tentram hidup dia. Karena dia melihat lebih agung, lebih enak. Sehingga tabiat manusia itu memiliki rasa sedikit dari hasad, cemburu, ingin. Ini manusia keadaannya seperti ini. Kecuali Allah Azza wa Jalla rahmatnya. Makanya Rasulullah SAW melarang jangan terlalu banyak masuk ke tempat yang demikian. Maka Abdullah bin Aun mengatakan, "Falamma jalastul masakin fastarat." Istalah. Tatkala saya berduduk dengan orang miskin, istirahat, saya tenang. Maka ini di antara sebab di mana seorang hamba itu mampu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan di antaranya adalah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk agar Allah membantunya menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Rasul SAW mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, "Ya Mu'adz, inni uhibbuk. Fala tad'anna dubura kulli salatin an taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Wahai Mu'adz, saya ini mencintaimu. Maka jangan sekali-kali kamu meninggalkan untuk mengatakan di akhir salatmu, yaitu sebelum salam. Di akhir salat itu kalau zikir selepas salat. Kalau doa sebelum salat di akhirnya, yaitu sebelum salat, untuk engkau mengatakan Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Wahai Allah, bantulah aku untuk mampu mensyukurimu, syukur padamu. Allahumma a'inni ala dzikrika. Pertama, berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan memperbaiki ibadah kepadamu. Ini di antara doanya adalah dibantu oleh Allah Azza wa Jalla untuk mampu bersyukur kepadanya. Dan di hadis lain Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma inni as'aluka at-tabat fil amr wal azimata fil rushd. Allahumma as'aluka syukur ni'matik wa husn ibadatik. Ini di antaranya doa di mana Rasulullah SAW mengajarkan para sahabat dan seluruh umat untuk mampu bersyukur kepada Allah. Di antara sebabnya minta bantuan kepada Allah. Di awal hadis Rasul mengatakan, "Idza tanazan nas ad-dananir wad darahim, faktanizu haul al-kalimat." Kalau kamu telah melihat manusia ini apa? Berlama-lama dalam menyimpan dinar, menyimpan dirham, maka engkau simpan kata-kata tadi itu. Allahumma inni as'aluka at-tabat fil amr wal azimata fi ar-rushd. Allahumma inni as'aluka syukur ni'matik wa husn ibadatik. Jadi ini di antara sebab di mana orang itu mampu untuk mewujudkan rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan perlu diketahui, dan ini suatu tanbih yang muhim, tatkala seorang hamba itu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, maka perlu diketahui tidak ada satu hamba pun yang mampu untuk menghakikatkan rasa syukur secara sempurna. Tidak ada yang mampu. Dikarenakan beberapa sebab. Sebab yang pertama, nikmat tersebut tidak terhitung. Maka bagaimana dia mampu untuk menghakikatkan rasa syukur, untuk menyempurnakan bentuk syukurnya kepada Allah? Tidak akan mungkin. Yang kedua, kalau dia telah bersyukur kepada Allah, syukur sendiri itu suatu nikmat dari Allah yang perlu dia syukuri.
Jadi syukur perlu disyukuri, syukur lagi perlu disyukuri, tidak ada berhentinya. Maka para ulama mengatakan, bagaimanapun seorang hamba bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, tidak akan sampai tahap yang paling mulia, tidak akan sampai tahap yang paling maksimal. Maka tetaplah kita ini mengharap pada Allah karunia-Nya. Jadi jangan sampai orang itu mengatakan, saya ini masuk surga mendapatkan ampunan hanya karena amalanku. Bukan, ada di saya lebih agung dari amalanmu, yaitu rahmat Allah Azza wa Jalla. Maka ini semoga apa yang kita sampaikan itu bermanfaat bagi kita semua. Dan iman Allah Azza wa Jalla, kita mengharap kepada Allah Azza wa Jalla untuk agar kita dijadikan hamba-hamba yang bersyukur kepadanya dan menegakkan rasa syukur kepada Allah, dan kokoh dan tetap terus dalam menegakkan rasa syukur kepada Allah. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Alhamdulillahirabbil alamin.